Nabi Sulaiman itu kan kalau melihat makomnya itu ada di Palestina gitu ya, ada di Palestina. Tapi apakah kerajaannya itu juga berpusat di Palestina? Terus kalau memang pusatnya di situ, peninggalannya itu kok nggak kelihatan gitu, ada gitu ya. Sementara Fir'aun ada gitu peninggalannya itu. Kemudian pada zaman Rasulullah juga ada, misalnya di Yordania juga ada itu tempat pusat perdagangan itu. Jadi kelihatan. Bahkan Nabi Ibrahim juga ada itu monumennya Ka'bah gitu ya, yang kemudian dikembangkan. Nah padahal Nabi Sulaiman itu raja sedunia itu kan. Cuma peninggalannya itu tidak terlacak. Ya tidak terlacak. Masih. Ya betul. Ini pun pertanyaan saya. Kalau Nabi Nuh itu kan katanya perahunya sudah ditemukan ya. Kata ahli arkeolog atau ahli apa itu kan bisa dapat dibuktikan dengan hitungan tahun atau ukuran apa, itu adalah memang betul perahunya Nabi Sulaiman. Kemudian peninggalan Fir'aun itu banyak di Mesir, peninggalan Korun itu banyak, peninggalan kalau Fir'aun jasadnya ada itu tengkorak yang diabadikan di Museum Ramses, karena memang ada perintah dari Allah ya, dalam surat Yunus ayat 24 ketika saya pernah ke sana musim panas, masuk bayar 150 pon masuk, itu kan dilatih buat 150 pon itu ya 300.000 lah. Kemudian naik ke atas, pas naik ke atas saya langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena harus bayar lagi karena harus bayar lagi 300 pon 300 pon itu ya 600 ribuan. Baru melihat jasa, saya bilang ini nggak jasanya itu lumayan mahal, tapi kan ini jadi pelajaran ya, tidak boleh bawa kamera, tidak boleh apapun. Jadi penguasa yang sempat berjaya dan tapi zalim akhirnya ujungnya hanya sebatas tengkorak yang tak berdaya itu. Yang Allah memang al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Itu Yunus ayat 24 ya. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu supaya menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelah. Yunus 24 kebenaran. Peninggalan Nabi Muhammad adalah sangat sekali. Nah ini yang jadi pertanyaan itu, kenapa peninggalan Nabi Sulaiman tidak terlacak? Kalau makamnya memang betul di Palestina, makam Nabi Sulaiman itu betul di Palestina. Dan ketika Nabi Sulaiman dimakamkan di Palestina, berarti disitulah beliau wafatnya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan tidaklah seorang Nabi wafat melainkan dimakamkan di tempat wafatnya. Nabi Muhammad kan makamnya di situ ya, yang sekarang di area atau di dalam Masjid Nabawi. Kan memang disitulah meninggalnya Nabi Muhammad, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha atau di rumah Aisyah. Makam sekarang Rasul itu adalah makamnya, adalah rumahnya Siti Aisyah. Yang dulu sebetulnya itu berada di luar area masjid. Tapi karena kebutuhan umat Islam kepada masjid begitu besar, terjadilah perluasan. Sementara umat Islam terikat oleh hadis Nabi tadi, tidaklah Nabi wafat melainkan harus dimakamkan di tempat wafatnya. Maka makamnya Nabi tidak boleh dipindahkan. Jadilah di dalam. Nah, berarti kalau ada hadis Nabi tidaklah seorang Nabi wafat melainkan dimakamkan di tempat wafatnya, berarti Nabi yang sebelumnya pun demikian. Nabi Sulaiman makamnya ada di Palestina, di Jericho. Ya disitulah wafatnya beliau, wafatnya Nabi Sulaiman. Yang jadi pertanyaan, apakah berarti singgah Sulaiman di Palestina juga? Kalau saya menduga besar kemungkinan ya itu di wilayah Sulaiman. Apalagi kan kalau dalam versi kita itu kan Nabi Sulaiman itu kan meninggal lagi berdiri ya, pakai
baru ketahuan kalau beliau meninggal itu ketika si tongkatnya itu dimakan ayam. Ya, dalam posisi sudah sepuh. Ya, kalau naluri pikiran kita berarti kan Nabi Sulaiman itu ya betapa mana ada di situ. Gitu. Ya berarti singgasananya ada di situ. Cuma ini pertanyaan, di mana peninggalannya? Nah ini apakah memang belum diketemui oleh para sejarah, ataukah memang oleh Allah ditutup? Artinya tidak disisakan peninggalannya, yang pasti ada hikmahnya. Kenapa tidak disisakan? Atau mungkin ada tapi disamarkan sehingga tidak jelas. Gitu. Manusia tidak mengetahui tentang sejarah tersebut. Kalau apa saya mengenai peninggalan Musa itu, apa yang tersisa? Ya mungkin itu cari malu. Orang ada nih. Ibu mana? Saya ini Pak Ustadz pernah membaca suatu buku yang mengatakan seseorang itu pernah sakit dia terserang sakit stroke, kemudian pembicaraan antara jin kafir dan jin muslim mengatakan bahwa dia itu sakitnya bukan sakit dari medis gitu. Tapi sakit dia bersemayam di suatu di dalam tubuhnya itu suatu benda, apakah jin kafir, bahwa dia bersemayam di dalam tubuhnya itu untuk supaya dia kena stroke gitu. Tapi secara medis dia udah memeriksakan diri bahwa dia itu bukanlah bukanlah dia sakit karena medis, tapi karena stroke itu dibuat oleh si jin kafir nih. Dia pembicaraan antara jin kafir dengan jin muslim. Gimana tuh Pak? Sangat mungkin ya dialog antara jin kafir dengan jin mukmin. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah dialog tersebut kemudian bisa dipahami oleh manusia ataukah tidak, wallahu a'lam. Karena begini konsepnya, selama jin itu tidak menyerupai makhluk yang biasa kita lihat, maka berarti kita tidak ada akses untuk memahami dunia mereka, baik visual maupun pendengaran. Bapak yang pernah melihat jin ya dengan wujud aslinya? Jangan lihat saya Pak. Tahu ya. Kan nggak ada ya. Dan di Quran surat Al-A'raf ayat 27 itu Allah katakan, Qadisah 27, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawna. Mereka bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Sama sekali tidak ada akses untuk memahami dunia gaib bagi kita. Tapi akses itu bisa kita dapat kalau sekiranya dia yang mengalah. Mereka yang mengalah, kemudian mereka menyerupai makhluk yang biasa kita lihat ketika dia berubah menjadi manusia. Jadi kemudian berubah menjadi manusia, yang boleh jadi manusia ini kita kenal. Kemudian dia dialog dengan kawan yang lain yang kita kenal juga. Boleh jadi dia itu adalah jin. Makanya kalau Bapak melihat saya, ya boleh jadi itu saya, boleh jadi jin yang menyerupai saya. Tapi biasanya itu dalam kondisi tertentu gitu. Dan itu mengenai hal tersebut. Jadi kalau dialognya itu sangat mungkin, cuma kapan kita bisa ada akses untuk memahami atau tidak tergantung. Kalau dia tetap dalam dunianya, kita tidak punya akses. Nah, kemudian yang kedua mengenai orang sakit, karena memang boleh jadi di situ dimasuki oleh jin sesuatu ke dalam tubuh orang tersebut, itu sangat mungkin. Di antaranya itu adalah dengan ruqyah itu, pengobatan atau sakit-sakit yang memang mungkin secara nalar manusia berdasarkan medis tidak logis gitu. Ya, tapi pengobatan pertama yang tentu harus ke dunia medis ya. Tapi tidak cukup, itu harus dengan cara pengobatan ruqyah. Saya punya paman, tapi pamannya jauh gitu ya. Bukan paman langsung. Itu tiba-tiba kaki sebelah kiri nggak bisa jalan, dikira stroke. Kemudian dibawa ke rumah sakit,
dengan dengan pengobatan yang SOP-nya yang normal, di CT scan di kepala, sama sekali tidak ada gejala sakit. Sama sekali tidak ada gejala sakit. Artinya kalau itu kan stroke kan dokter langsung bisa tahu ya ada penyumbatan di kepala atau ada apa gitu. Tapi secara medis tidak ada. Tapi kenapa tiba-tiba setengah ini bisa kita ada? Nah ternyata diikhtiarkan dengan cara tetap minum vitamin dari dokter atau apapun, ikhtiar manusia aja tetap dilakukan. Tapi di satu sisi dengan pengobatan rupiah secara terus-menerus sembuh akhirnya. Sembuh akhirnya. Bahkan akhirnya ketahuan siapa yang mengganggu dia, bawahannya mengganggu dia. Dia oleh orang pemprov, bawahannya ganggu dia. Bahkan sampai akhirnya minta maaf, bawahannya minta maaf ke dia setelah ketahuan. Nah jadi sangat mungkin kalau sakit itu bukan hanya masalah medis yang sifatnya kedokteran, tapi juga hal yang demikian, hal yang kaitannya dengan masalah jin. Itulah kenapa kemudian ada yang namanya ruqyah. Wallahu a'lam. Tadi di ayat salah satu ayat disampaikan bahwa Nabi Sulaiman itu kan berdoa, pertama meminta ampun kepada Allah, yang kedua Nabi Sulaiman itu meminta agar diberikan kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman ya. Kalau saya mengambil makna, barangkali walaupun mungkin tafsir tidak seperti yang saya akan sampaikan, bahwa kalau suatu saat nanti ada orang yang kaya ya, sudah pasti kan tidak akan sekaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saya walaupun kaya tapi tetap taat dan patuh kepada Allah. Nah sehingga maknanya adalah jangan sampai ada orang yang merasa kaya yang notabene masih di bawah Nabi Sulaiman tidak taat dan patuh kepada Allah gitu. Ya, betul. Namun di bawah yang masa Nabi Ayub itu tidak ada doa Nabi Ayub itu untuk bahwa sakitnya itu merupakan sakit yang terberat ya, yang tidak pernah dirasakan oleh orang setelah Ayub gitu. Ya, ini sehingga orang nanti berpikir bahwa Ayub belum seberapa sakitnya dibandingkan dengan ada yang sakit berikutnya gitu. Nah ini kira-kira di sebelah mana ya kita bisa mengambil makna Nabi Ayub ini memang penderitanya luar biasa, sehingga ketika pada kondisi yang sangat parah pun masih taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebetulnya kan lapang dan susah itu kan dua-duanya ujian ya. Kalau ujiannya ke lapangan sejauh mana syukur sehingga tetap taat dengan nikmat yang Allah berikan. Tapi kalau ujiannya adalah kesulitan, sejauh mana kita bisa sabar dan pasrah, tetap taat juga di tengah ujian yang Allah berikan kepada kita. Hari sekarang berapa? Jumat ya. Hari Kamis sore kemarin saya ngajar. Tiba-tiba ada mahasiswa yang curhat ke saya mau bunuh diri. Ini curhat ketiga kalinya saya terima mahasiswa bunuh diri. Yang satu laki-laki, yang dua perempuan mau curhat bunuh diri. Sampai Pak, tolong bantu saya jangan sampai saya bunuh diri. Terserah saya mau bantu apa katanya. Dampingi saya jangan sampai saya bunuh diri. Ini kalimat dampingi bahaya ya. Maksudnya apa ya? Saya ngomongnya mahasiswa ini. Tapi alhamdulillah sekarang tidak bunuh diri. Yang ketiga kemarin dikasih ujian dari keluarganya, merasa tidak adil dalam keluarganya, padahal dia sudah berusaha untuk terbaik. Sampai bilang ke saya sempat terfikirkan untuk bunuh diri. Padahal dia ahli masjid kan. Jadi saya ini berpikir begini, sampai pada akhirnya orang itu ketika pada dia taat kepada Allah, tapi ketika dikasih ujian yang berat, pikiran buruk itu boleh jadi ada saja. Artinya saya tadi tidak pernah bunuh. Kan kalau dia kan pikiran dia untuk bunuh diri itu kan sebetulnya pikiran dari setan ya, supaya dia bunuh diri, gitu. Supaya dia bunuh diri. Nah ini jadi kelapangan dan kesulitan itu dua-duanya ujian dari Allah. Kalau yang pertama itu doa Nabi Sulaiman karena kepada kerajaan yang tidak
akan datang di kerajaan yang terbesar setelah aku. Tapi realnya kan Nabi Sulaiman walaupun Allah berikan nikmat yang besar tetap taat dan syukur kepada Allah. Nah ini yang berat dilakukan oleh orang selain Nabi Sulaiman. Sejauh mana orang itu ketika dikasih kelapangan tetap taat kepada Allah. Karena kalau harta sudah dipegang, kekuasaan ada di tangan, kan bisa melakukan apapun. Nah sejauh mana itu bisa seperti Nabi Sulaiman. Tapi kalau yang bawahnya tentang Ayub itu memang tidak ada keterangan bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub itu ujian yang terberat, tidak ada keterangan. Karena boleh jadi ada orang yang dikasih ujian yang lebih berat daripada Nabi Ayub, sehingga ini berpotensi kan ujian saya lebih berat daripada Nabi Ayub. Wajar kalau Nabi Ayub taat kepada Allah, saya lebih besar. Nah di antaranya mahasiswa tadi merasa ujiannya berat, akhirnya sampai untuk jalan pintas Allah itu nggak adil. Saya sudah taat kepada Allah, tapi saya sudah dapat perlakuan seperti ini dari Tuhan. Nah itu kan tidak adil. Dia merasa dia ujian yang Allah berikan kepada dia itu adalah yang terberat daripada ujian yang Allah berikan kepada yang lainnya. Akhirnya dia sampai jalan pintas seperti itu. Nah ini memang tetap kita pun dalam kondisi apapun harus berlindung kepada Allah. Orang itu kan bisa kufur bukan hanya karena kelapangan, tapi juga karena kesulitan. Apa kata Nabi itu? Kefakiran itu dekat kepada kekufuran. Fakir itu dekat kepada kufur. Bukan hanya kaya. Kalau kaya kan ada ayat Allah dalam Al-Quran ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Engkau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat akan ditambah, tapi kalau kufur, azab Allah pedih. Akhirnya banyak yang kufur karena nikmat Allah. Tapi tidak sedikit juga yang kufur, yang tergelincir karena ujian kesulitan dari Allah. Kefakiran itu dekat kepada kekufuran, kesulitan itu dekat kepada kekufuran. Makanya dekat kepada Allah itu butuh bukan hanya ketika dalam kondisi lapang, tapi juga dalam kondisi susah, gitu. Dalam kondisi sulit. Dan itulah pribadi mukmin ya, ajaran di amri mukmin. Sungguh menakjubkan pada menjadi orang yang beriman itu, kalau dikasih nikmat syukur dan itu baik baginya, kalau dikasih musibah sabar dan itu baik baginya. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam segi berdoa kan memang sudah jelas diberi pelajaran dari Al-Quran atau dari hadis gitu, atau dari Allah dan Nabi, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz bahwa minta surga sampai yang surga yang Firdaus gitu, kemudian minta dibersihkan dari dosa, dijauhkan dari dosa sampai dari masyrik sampai maghrib gitu kan. Jadi artinya setinggi langit lah gitu, itu dianjurkan. Dan kemudian bagaimana tentang permohonan doa bagi kita yang sebagai manusia biasa dengan tidak sesuai dengan konteks, umpamanya seperti tadi Robi pilih wahabli mulkan layam bakili ahdin min ba'di innaka antal wahhab. Apakah kita kecenderungannya atau fokusnya kepada Allah, bahwa sekecil apapun itu hak prerogatif Allah. Yang penting kita memohon doa ya walaupun tidak sesuai dengan konteks, karena memang itu diajarkan bahwa untuk permintaan setinggi langit apapun diberikan oleh Allah, sekecil apapun terserah Allah, yang penting baik bagi kita. Seperti itu, apakah boleh kita? Ya, tapi poinnya begini, ada hadis Nabi, walaupun hadisnya baik. Innallaha yuhibbu mulahina fi du'a. Kalau tak salah hadisnya gitu ya, tapi hadisnya baik. Tapi bisa diambil pelajaran. Sesungguhnya Allah itu suka hambanya yang ngotot ketika berdoa. Mulih itu bukan mulih pulang ya, kira mulih bukan. Mulihina itu orang yang terus menerus tanda petik ngotot. Jadi Allah itu suka kalau hambanya berdoa itu terus menerus diulang-ulang ngotot. Bahkan ada yang mengatakan di antaranya itu adalah minta yang
minta yang sebetulnya di luar nalar manusia itu tidak akan tercapai. Melihat kondisi kita ya, kondisi kita seperti ini. Terus misalnya kita berdoa, ya Allah kurniakanlah kepada kerajaan ya satu level di bawah Nabi Sulaiman lah gitu. Kan logika kita nggak masuk akal. Kondisi sekarang ingin dikasih kerajaan seperti seperti kerajaan yang mirip dengan Nabi Sulaiman. Kalau sama nggak mungkin, karena ini ada doa Nabi Sulaiman dan kita harus tahu diri doa kita pasti kalah dengan Nabi Sulaiman. Paling tidak satu level di bawahnya lah. Itu ada di sana juga. Innallaha yuhibbul muhsinin fi du'a. Allah tuh suka kepada hamba yang ngotot ketika berdoa. Karena begini, kita itu ketika meminta, pasti kan meminta itu sesuai dengan kacamata kita dulu. Kita tidak tahu kehendak Allah yang terbaik buat kita apa, kita tidak tahu. Itu kan perkara kali. Kita minta dulu, ya Allah, minta rezeki yang banyak, minta istri yang soleh, bukan yang banyak, solehah gitu. Kemudian minta segalanya gitu, itu enggak ada masalah. Tapi di ujungnya baru diserahkan kepada Allah. Ya Allah, tapi karyakanlah yang terbaik dari sekian yang aku minta. Artinya bukan hanya minta secara kuantitas nominal banyak, tapi juga minta secara kualitas. Ini yang saya pahami dari firman dari doa Nabi Ibrahim di ujung kalimatnya itu, innaka antal wahhab. Kata wahhab itu beda dengan razak. Kalau razak itu pemberi rezeki, tapi cenderung sifatnya itu adalah materi, kuantitas. Tapi kalau wahhab itu maha pemberi, tapi sifatnya lebih cenderung kepada nilai kualitas. Ya tentu kuantitinya juga ada di situ ya. Itu paham itu tentang doa. Jadi mintakan dulu kepada Allah walaupun itu di luar nalar kita. Gitu. Ya Allah, jadikanlah aku capres nomor 4 gitu. Keren dulu, jadi capres nomor 4 di luar nalar manusia itu logis. Tapi kemudian Allah berikanlah yang terbaik sesuai dengan kemudian tiba-tiba jadi menteri. Jadi jawabannya boleh. Tiba-tiba panjang diangkat jadi menteri peranan wanita gitu. Alhamdulillah. Nah, itu kan boleh jadi itu akibat doa tadi, minta jadi paslon keopa. Setelah ujungnya minta yang terbaik yang dikabulkan jadi menteri. Wallahu a'lam. Berhasil oleh seorang tukang parkir yang datang ke KTP di Bandung, jadi itu hati-hati ya, masih tukang parkir dengan hati. Saya tidak ada berdoa gitu. Nanti dengan doa mengatur bahasa ngawitan ayat ibadah hati dia. Kita mencuci mata namanya biasa banyak tukang parkir di beberapa biasa tidak bersalah, tapi luka tak ya biasa dari inspirasi dan itu sedangkan orang itu cuma waktu itu waktu ayat ibadah hati dibaca itu tidak hanya di ya orang itu segitu cenah itu dan sesuai dengan sedang ya banyak cara yang pertama, jadi mengkonfirmasi yang barusan mungkinnya, apakah jadi semua doa itu aplikatif buat kita gitu apapun konteksnya? Karena kan kalau misalnya yang doa Nabi Ibrahim misalnya kalau nggak salah ya, aku meninggalkan keluargaku di padang pasir lah gitu, itu kan kita tidak begitu kan. Nah, jadi sejauh mana kita bisa mengaplikasikan seluruh doa yang ada dalam Al-Quran, karena yang tadi juga Nabi Sulaiman juga ternyata boleh walaupun kita tidak mungkin selevel itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dalam setiap ayat Al-Quran itu ketika berbicara tentang Nabi sudah bisa dipastikan bahwa itu kisah Nabi A, Nabi B gitu? Kalau saya tadi kan ayat 41-nya kan yang bahwa Ayub gitu, ada kata Ayubnya.
Jadi kita tahu itu kisah Nabi Ayub gitu. Tapi apakah nggak ada ayat-ayat yang tidak disebutkan nama nabinya secara eksplisit, tapi kita tahu itu merujuk pada Nabi Musa misalnya, pada Nabi Ibrahim misalnya. Apakah ada kemungkinan salah persepsi bahwa ini bukan Nabi A, ini bukan Nabi B gitu? Kalau tadi kan jelas ya Nabi Ayub memang disebut Nabi Ayub, juga Sulaiman juga di sebelumnya disebut. Apakah selalu ada gitu ya petunjuk untuk itu sehingga tidak akan terjadi perbedaan pendapat di dalam menafsirkan ini ayat ini berlaku pada Nabi siapa? Kemudian satu lagi, ini konfirmasi mungkin ya. Kalau bagi orang yang kan gini, Allah tuh kan ud'uni astajib lakum ya. Jadi kita tuh kan diminta berdoa dan Allah pasti akan mengabulkan dengan caranya gitu kan. Nah, apakah ketika kita berdoa apapun berarti kan sudah dijamin dikabul ya, walaupun ya dengan cara Allah ya, dikabul itu mungkin bisa nanti, bisa bahkan tidak gitu ya menurut versi kita, padahal mungkin Allah tahu itu yang lebih baik. Apakah begitu? Kemudian dibandingkan dengan orang kafir, apakah ketika orang kafir meminta gitu kan, itu bagi Allah kan istidraj ya. Jadi apakah hitam putih seperti itu gitu? Jadi ketika kita merasa kita dikabul dengan segala macam versinya, ya kita tahu Allah Maha Baik gitu. Tapi bagi orang di luar kita berarti, walaupun mereka menyebutkan Tuhan baik gitu kan, tapi itu adalah satu bentuk istidraj. Jadi kita tidak istilah bahasa Indonesia tekabita lah gitu ya, karena bukan. Nah, apakah begitu gitu? Jazakallah. Yang pertama berkaitan dengan apa itu? Semua doa. Oh ya, semua doa itu apakah bisa diaplikasikan atau tidak doa dalam Nabi ya? Jadi begini, doa Nabi, kalimat qala rabbi, wahai Tuhanku. Nah, setelah kalimat wahai Tuhanku itu, isinya itu ada yang sifatnya permintaan, ada yang sifatnya keluhan. Nah, yang bisa diaplikasi itu adalah yang sifatnya permintaan. Seperti ini doanya Nabi Adam ya. Itu kan narasinya itu keluhan atau pengakuan dulu, baru permintaan. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana. Ini kan keluhan curhatan Nabi Adam dulu ya, zalamna anfusana. Nah, setelahnya baru permintaan, tapi yang sifatnya tidak langsung minta, tapi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tidak mengampuni dan merahmati aku akan termasuk orang yang rugi. Ini kan kalimat implisit, kalimat halus dari Nabi Adam supaya Allah kurniakan ampunan dan rahmat. Tapi yang awalnya itu adalah curhatan. Nah, ini bisa dipakai karena tidak ada seorang hamba yang tidak pernah berbuat zalim, pasti pernah gitu. Nah, seperti doa ini ya, Nabi Ayub ini ayat 41. Waqur abdana Ayub, dan ingatlah ketika hamba kami Ayub idnada rabbahu, ketika menyeru kepada Tuhannya, ini masan ya syaitan binusbin wa adab, sesungguhnya setan telah menggangguku. Ini kan curhatan ya. Nah, tidak perlu juga kita berdoa, ya Allah setan telah menggangguku. Walaupun semua orang pasti pernah diganggu setan. Artinya bukan kalimat permintaan, tapi kalimat curhatan. Kayak ini, Rabbi ini masanya dulu wa anta arhamur rahimin. Ini doa Nabi Ayub yang lain ya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya ini masanya dulu, aku telah kena musibah yang besar. Nah, ini bisa diperhatikan karena boleh jadi orang itu sakit juga seperti Nabi Ayub. Kalimat ujungnya baru permintaan wa anta arhamur rahimin, tapi kalau Tuhan yang maha pengampun dari semua yang maha wa anta penyayang di antara zat yang penyayang. Ini artinya minta kasih sayang dari Allah. Tapi kalau yang doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi ini askan tu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin inda baitikal muharram. Rabbi ini askan tu, ya Allah sesungguhnya aku meletakkan anak-anakku Rabbi ini askan tu min dzurriyyati, ya Allah sesungguhnya aku simpan keturunanku biwadin ghairi dzin, di suatu lembah yang kering kerontang.
inda baitikal muharram, yang dekat dengan rumahmu atau Baitul Haram. Nah, kalau ini kan kasuistik hanya Nabi Ibrahim ya. Artinya tidak kecil kemungkinan dialami oleh makhluk selain Nabi Ibrahim. Nah, ini jangan diaplikasikan. Nanti ya Allah, aku akan menyimpan anakku di tempat yang tidak ada airnya. Ini kan konteksnya beda ya. Jadi yang sesuai dengan konteks kita, atau sangat mungkin konteks yang dialami oleh Nabi dahulu dialami oleh kita, itu boleh diaplikasikan. Tapi kalau yang konteksnya beda, nah itu berarti ada konteks khusus yang terjadi pada Nabi tersebut, walaupun permintaannya boleh kita ikuti. Nah, kemudian yang kedua mengenai ini ya, apa ayat dalam Al-Quran ya. Kalau ini kan Ayub disebutkan nabinya, tapi apakah ada ayat yang tidak disebutkan namanya sehingga berpotensi menimbulkan berbagai macam persepsi? Ini contohnya di ayat ke-35 ya. Qala rabbi gfirli, itu kan tidak disebutkan nama Sulaiman ya. Qala rabbi gfirli wa habli mulkan. Tapi sebetulnya kalau konteksnya murni tidak didahului oleh ayat yang sebelumnya, saya yakin tidak ada. Tapi kalau itu sebatas pengulangan sehingga namanya tidak disebut lagi, itu banyak. Contohnya ayat ini yang 35 ini, kalau Rabbi firli. Nah, Sulaiman berkata, kan tidak ada kata Sulaiman di sini. Nah, kenapa tidak disebut Sulaiman? Karena ini pengulangan bukan lanjutan kisah dari yang sebelumnya. Ini ada Nabi Sulaiman disebutkan di ayat ke-30-nya. Wa wahabna li Daud wa Sulaiman ni'mal abdu, itu ada Nabi Sulaiman ya. Nah, maka di ayat yang lainnya itu banyak dijelaskan dengan singgasana Sulaiman. Maka ketika ayat 35-nya itu ada kalimat karuniakan kepadaku kerajaan yang tidak layak diberikan kepada setelahku, berarti berkaitan dengan Nabi Sulaiman, bukan berkaitan dengan Nabi Ayub atau bukan berkaitan dengan Nabi Daud. Karena yang disebutkan di dalam ayat 30 kan karena hanya Sulaiman, tapi juga Daud dan Ayub. Artinya ada yang tidak disebutkan namanya, tapi itu lanjutan dari ayat sebelumnya yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Tapi kalau berdiri murni, kayaknya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Wallahu a'lam. Satu lagi. Yang ketiga tentang firman Allah ya, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Cuman bagaimana cara mengabulkan itu urusan Allah. Yang jadi pertanyaan itu sebetulnya yang Allah kabulkan kepada kita itu apakah nikmat ataukah nikmah? Ada nikmat, ada nikmah. Kalau pakai ain itu berarti positif, kalau pakai qaf nikmah itu negatif. Nah, kalau yang memintanya orang soleh, kemudian Allah karuniakan nikmat sesuai dengan yang dimintakan, itu berarti nikmat, rezeki, rahmat dari Allah. Tapi kalau yang mintanya orang tidak soleh, terlebih kafir, dia meminta juga walaupun kepada Tuhan nyasar gitu kan. Tapi walaupun dia nyasar, Allah masih kasih rezeki kepada dia. Itu nikmat, itu istidraj. Jadi sejauh mana rezeki yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita nilai sebenarnya tergantung diri kita. Kalau kita soleh itu berarti rahmat. Kalau kita tidak soleh berarti itu adalah istidraj. Wallahu a'lam. Gitu kan. Ada yang kurang. Tapi bukan kafir atau mukmin, tapi orang mukmin juga kalau sedang tidak baik-baik saja gitu. Iya. Sampai gitu juga. Betul. Innallaha sedikit lagi ya. Idza ra'aita 'abdan idza ra'aita Allah yuti 'abdan 'ala ma yuhibbuhu wa huwa musirrun 'ala ma'siyati fa'lam annahu istidraj. Kalau engkau melihat Allah memberikan kepada orang segala sesuatu yang dia minta, pada dia musirrun 'ala ma'siyah. Musir itu mengulang-ulang. Pada dia mengulang-ulang dosa yang dia lakukan, fa'lam annahu istidraj. Ketahuilah itu adalah bentuk istidraj. Semakin lupa kepada Allah, kehidupan semakin lama. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Dan ingatlah ketika mereka lupa kepada Allah, sudah kami buka pintu-pintu nikmat. Nah, sedikit lagi ya. Itu ayat itu ya. Semakin lupa kepada Allah, pintu dunia semakin dibuka. Ini bagi orang yang betul-betul badung gitu ya.
Tapi di Quran surah At-Taubah kebalikannya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah buka juga jalan-jalan ke lapangnya. Makanya kalau ingin hidup lapang itu betul-betul badung atau betul-betul soleh. Nah kita itu mungkin hidup gini karena perenangan kita. Takwaan pas-pasan badung ngakok gitu. Jadi kiri. Khairul umuri awsatuha. Seperti itu adalah kita yang mudah-mudahan lebih soleh lagi di lapangan hidup kita. Wallahu a'lam. Baik, mungkin Bapak Ibu yang mementingkan itu yang kita bisa bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.